ini autis Bu, autis tapi autisnya autis ringan katanya gitu. Sakit hati pernah dikatain. Ya maaf ya gitu. Maaf ya, aduh, kata saya gila, gitu. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Kata maaf ya, anak saya itu bukan gila, kata segitu, bukan gila anak saya itu. Anak luar biasa, gitu. Mau nyantai dulu Tante? Apaan ya? Polisi. Iya polisi tadi. Kenapa menjadi polisi? Minta bantuan. Bisa bantu orang. Iya. Dimas di diagnosa autis itu dari umur dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Anaknya waktu itu umur 4 tahun terlambat bicara. Terus Ngomongnya beda lah gitu. Omongnya beda lah, kurang nyambung. nyambung. Seumur 7 tahun pernah hilang gitu, nggak bisa ditanya sama orang kalau seperti dia mau kemana, tapi diem aja, nggak pernah jawab gitu, nggak pernah dijawab. Jangankan orang yang nama mamahnya pun bapaknya pun dia belum tahu nama. Umur 7 tahun belum tahu nama masih. mamahnya sama bapak, namanya belum tahu, belum kenal nama mamahnya bapaknya gitu. Dikenalin sama dokter psikolog. Kalau Dimas tuh nganuin autis tuh dari umur 7 tahun. Sebenarnya kita paham loh dia pas lagi dimasukin ke SD gitu kan. Nih anak belum nangkep pelajarannya gitu. Belum. Jadi kata guru-guru, "Bu, maaf ya, Dimas tuh kita atur nggak bisa gitu." Maksudnya dia masih lari ke sini. Pernah masuk SD? Pernah masuk SD. Ini biasa? Biasa gitu. Bukan Negeri, SD negeri pernah satu. Cuman dikasih batas 2 bulan. 2 bulan. Pernah masuk SD 2 bulan. Coba ibu dijajal terus dulu, kata di SD. Udah nggak mau ngikut. Orang pada nulis dia nggak. Ditaruh di belakang tasnya sama buku. Suruh dikeluarin, nggak mau. Umurnya 13. Kata mama bentar lagi mau ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Yang ke-14. Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Kemarin ujian ya? Selama 2 bulan itu saya dipanggil sama kepala sekolah. "Bu, maaf," katanya gitu. "Dimas nggak bisa diteruskan sekolah," katanya, "di sini karena udah selama 2 bulan nggak bisa mengikuti," katanya saya gitu. "Oh iya Pak, saya nggak apa-apa, saya menerima," kata saya gitu. "Karena anak saya ya nggak bisa mengikuti, saya nggak apa-apa," katanya.
coba ibu cari sekolah yang luar biasa, katanya sekolah luar biasa, katanya gitu. Nah saya dari situlah nyarilah sekolah luar biasa. Kata saya berhenti dulu dah dari situ 1 tahun dah dari sekolah 2 bulannya sekolah nanti kan naik tanggung mau masuk Iya, sekolah mau masuk tanggung. ajaran itu. Nah nanti baru dah tahun depannya saya baru masukin ke SLB Nur Abadi. Tapi sebelum itu terus katanya Dimas jago olahraga ya? Iya, jago olahraga. Jago apaan aja tuh? Jago apaan ya? Berenang, Iya, berenang. sepeda, Sepeda jago. main bola, Bisa. lari ya? Pernah ikut lomba lari ya katanya? Iya, bisa. Menang Bisa. nggak tuh ikut lomba lari? Pernah Menang. menang. Tapi menangnya juara 1. Oh juara 1, bagus dong berarti. Keren. Iya. Saya menerima dengan ikhlas. Abis ini namanya bagian tante namanya rezeki tante dari kaget Allah ya. kaget Namanya gimana loh? Awalnya sih kaget. Iya, gitu. awalnya enggak. Abis gimana? Tapi mukanya kayak orang biasa gitu, nggak Biasa. kayak seperti orang-orang ini kayak biasa orang biasa gitu. Oh namanya autis kok begini gitu tante. Oh autis ini begini, terlambat bicara, orangnya kayak Nggak bisa gimana? diem lah. Hiper kayak setengah hiperaktif gitu, hipernya tapi hiperaktif nggak begitu kayak orang-orang ada yang banting apa kayak yang lain ada katanya yang kalau ini enggak. Iya nggak tahu. Autis itu Emang di itu nggak keluarga tahu. kita belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu baru ini. Nama saya Bapak Nixon, saya bekerja di Special Needs Center Sekolah Global Mandiri. Sekolah Global Mandiri kita ini ada yang di Cibubur, yang di tempat ini, dan di Jakarta. Nah, kebetulan kalau pada saat ini saya sebagai Research and Development, saya mengembangkan kurikulum dan sistem belajar mengajar, dan juga mengembangkan prosedur belajar mengajar untuk inklusi, untuk layanan pendidikan vokasi di lingkungan sekolah global mandiri bagi individu berkebutuhan khusus. Individu berkebutuhan khusus salah satunya autisme. Autisme itu sendiri adalah gangguan perkembangan perilaku, gangguan perkembangan komunikasi, interaksi, bahasa, di mana mereka ini terkenal stereotip, tetapi mempunyai titik minat dan bakat yang cukup unik. Ya, memang kalau untuk autisme itu di luar dari sindrom Rett yang merupakan gangguan genetik, sedangkan untuk autisme sendiri kita menekankan pada gangguan perilaku. Memang di dunia autisme sendiri ada yang membagi atau mengkelompokkan autisme berat, ringan, sedang. Nah, kalau kami biasanya melihat dari fungsi. Jadi ada yang high function, ada yang medium function, ada yang low function, di mana itu tergantung dari life skill-nya mereka, kemampuan untuk mengelola kemampuan atau keterampilan hidup.
kendalanya apa ya, suka kalau nggak boleh salah, kalau seperti dibentak sedikit itu Ngambek dia. udah Langsung ngambek. pergi lah dia gitu. langsung aku mau kasih deg dah. Kalau dia aku mau pergi udah gitu, aku mau pergi gitu saya langsung tante dibaik-baikin, sayang ya penamaian ya, jadi sayang mama nggak? Ya aku sayang mama katanya gitu langsung. sakit hati pernah dikatain yang Ya maaf ya gitu. maaf ya, aduh kata saya gila gitu aduh astagfirullahaladzim ya Allah, kata maaf ya anak saya itu bukan gila, kata segitu bukan gila anak saya itu anak luar biasa gitu. Relate. Saya juga ngerasain. Mau nyantai dulu tante? Tahan dulu. Dimas di sekolahan, maaf ya, di sekolahan kalau untuk belajar, kalau nulis itu paling nomor satu, paling selesai, paling cepat selesai. Paling cepat selesai. Guru, Bu, Dimas paling nomor satu selesai nulis. Katanya. Alhamdulillah Bu, iya. Katanya, tapi kalau udah ini nanti takutnya kalau juga godain orang temen-temennya. Usilin orang. Udah selesai paling nomor satu, paling ini nanti suka godain anak-anak. Begitu kalau lomba itu apa namanya kemarin basket, dia pertama ini masukin bola gitu saya gitu dah ininya apa di sekolahan kalau untuk lomba-lomba bisa ngikutin gitu, bisa ngikutin kalau lomba-lomba itu. Cita-citanya apaan ya? Polisi. Iya polisi tadi. Kenapa pengen jadi polisi? Minta bantuan. Bisa ngebantu orang. Iya. Kan saya kalau ini suka di anak-anak, kalau ngatain anak saya samperin langsung. Saya maaf ya Dek, Dimas itu bukan orang gila, kata saya gitu. Coba Dimas itu ajak bermain, mau itu anak pengennya diajak main, dirangkul, bagaimana sih diajak main sama-sama, begitu baru dia ngikutin. Kalau Dimas diledek langsung itu, jadi Marah ngatainnya dia, malah jengkel. tambah jengkel. Marah dia. Marah. Saat ini di orang-orang Indonesia sudah memahami sebagian besar tentang autisme. Tetapi bagaimana hidup berdampingan dengan individu autisme, mereka masih perlu belajar banyak termasuk saya karena memang mereka adalah individu yang unik. Tetapi dengan campaign dan dengan sosialisasi tentang dunia autisme, ya mungkin kita berharap agar saling beradaptasi individu yang reguler, masyarakat yang reguler dengan komunitas atau individu autisme ini sendiri. Ya ini istilah dalam tanda kutip mengata-ngatai dasar autis, kamu autis, itu timbul karena mereka melihat perilaku unik dari individu berkebutuhan khusus. Nah sebetulnya ini agak mengganggu teman-teman kita dari individu autis dalam usaha mereka bersosialisasi. Karena memang istilah tersebut dalam tanda kutip dipakai untuk bercandaan. Ya bisa harapannya bisa malumin lah keadaannya Dimas gitu kan. Ini harapan Dari anak-anak yang biasa gitu aja. Ya baiklah, berbaik sama Dimas gitu. Kan kalau emang anak dia emang sama beda dah. gitu kan
dia tuh beranggapan anak itu nakal gitu kan. Tapi kalau orang yang tahu, dia emang kayak gitu kelakuannya. Jadi harapannya kita ya baik aja sama Dimas. Kita pada intinya sebagai bagian dari komunitas masyarakat, bangsa dan negara bahkan dunia seharusnya menerima individu autisme ini dengan sisi yang positif. Nah, contoh seperti teman-teman yang ada di sini sedang bagaimana menggali dunia autisme ini, inilah usaha nyata yang dilakukan oleh masyarakat yang harus dicontoh dalam mengurangi bahkan bisa menghilangkan konotasi negatif tentang perkataan-perkataan autis dalam tanda kutip itu sendiri. Mereka tolong diberikan kesempatan dengan peraturan perundangan yang dibuat oleh para pengambil keputusan di pemerintahan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di dunia industri, di dunia produksi jasa dan segala macamnya dengan bantuan, dengan pengawalan dari peraturan perundangan yang diberikan oleh pihak pemerintah, sehingga hak-hak mereka untuk memberikan potensi terbaiknya terhadap Indonesia dan dunia itu bisa mereka dapat. Harapan tante, anak tante biar jadi anak yang soleh deh. Ngikutin dia seperti maunya dia. Kalau jadi tante mah pengennya jadi anak yang berguna bagi tante, bagi agama, bagi negara. Pengennya mudah-mudahan gitu aja. Amin. Harapan saya semakin banyak teman-teman, semakin banyak rekan-rekan sejawat, semakin banyak orang-orang seperti teman-teman kita ini mau memperhatikan, mau membantu mencarikan solusi dari pengembangan potensi minat dan bakat mereka, mau beradaptasi dengan individu autisme untuk membangun tatanan hidup yang serasi dan selaras sehingga mereka juga bisa saling timbal balik memberikan kesinambungan dalam pengembangan bangsa dan negara, karena mereka individu autisme adalah individu unik ya, mungkin juga dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan juga adaptasi yang khusus sehingga mereka akhirnya bisa tumbuh bersama dengan kita semua menjadi generasi penerus bangsa. Rajin. Sholatnya ya? Iya, rajin sholat. Bagus deh. Kalau doa apa Dimas? Doa Kalau Dimas lagi doa nih, Dimas doa apa? doa masuk di apa nah? Atina tuhniya sanak wabil arirani asana akina aza banan amin. Allahumma hibli ya Alhamdulillah karena lubayani sobirah sadaqallahul Amin. amin.